alarming rise in HIV cases, or the virus can even be managed. Individuals, especially those who exercise risky behavior, need to take the first step: testing. Sudah lebih dari 25 tahun, HIV/AIDS masih tetap menjadi epidemik yang mengancam, tidak hanya bagi orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak. Kini, lebih dari 2 juta anak-anak di seluruh penjuru dunia terinfeksi HIV. Mereka hidup dalam kemiskinan, putus sekolah, tercampak dari kehidupan sosial, dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Tahukah kalian kasus ODHIV di Indonesia menurut Kemenkes sebanyak 564.000 jiwa? Kasus tertinggi terjadi pada usia produktif 25 sampai dengan 49 tahun. Tingginya kasus HIV karena kurangnya pengetahuan akan penularan dan pencegahan dari kasus HIV. Hingga saat ini, HIV masih menjadi tantangan kesehatan di dunia. Lalu apa sih sebenarnya HIV/AIDS itu? Mari kenali lebih dalam apa itu HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi ketika sistem imun tubuh manusia sangat lemah karena infeksi HIV. Virus HIV menyerang sel-sel kekebalan tubuh, terutama sel CD4 yang berperan penting dalam melawan infeksi. Setelah masuk ke dalam sel, HIV memperbanyak diri, sehingga sel kekebalan melemah. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lain. Inilah yang menyebabkan HIV berkembang menjadi AIDS, di mana sistem imun sudah sangat melemah. Lalu, bagaimana HIV bisa menular? Ayo kita belajar bersama. Yang pertama, HIV dapat menular melalui hubungan tanpa pengaman. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Ketiga, melalui transfusi darah. Dan yang keempat, penularan ibu ke bayi melalui proses kehamilan, menyusui, atau persalinan. Apakah semua jenis cairan dalam tubuh dapat menularkan HIV/AIDS? Jawabannya, tidak. Tidak semua cairan dalam tubuh dapat menularkan HIV/AIDS. Virus HIV hanya dapat menularkan melalui cairan tubuh tertentu, seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Sementara cairan tubuh seperti air mata, keringat, air liur, air kencing, dan feses tidak dapat menjadi media penularan HIV. Sekarang kita perlu pahami bahwa banyak orang dengan HIV/AIDS sering dijauhi. Hal ini terjadi karena masyarakat masih salah paham takut tertular, padahal HIV tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari, seperti bersalaman atau berpelukan, berbagi makanan atau minuman, gigitan nyamuk, dan kontak sosial. Karena itu, kita tidak boleh memberikan stigma atau menjauhi orang penderita HIV/AIDS. Apabila seorang sudah terinfeksi HIV, maka orang tersebut akan merasakan dampak atau beberapa gejala, yaitu yang pertama, sistem kekebalan tubuh menurun, mudah terserang penyakit, menimbulkan tekanan psikologis, dan dapat mempengaruhi hubungan sosial. Agar terhindar dari HIV/AIDS, yuk terapkan langkah cegah. Cek kesehatan secara mandiri, edukasi diri, gaya hidup sehat, aman dari jarum suntik, dan hindari resiko. Tingkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk mencegah HIV/AIDS. Lindungi diri dengan memahami resiko dan pencegahan HIV/AIDS. Cegah HIV/AIDS dengan hidup sehat dan bertanggung jawab. Lindungi diri dari HIV/AIDS. Say no to stigma. Say yes to awareness.